Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi untuk pertama kalinya di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan Tuhan bersama. Kita bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan berdoa bersama-sama. Bapak kami yang baik, terima kasih Bapak buat kesempatan sore hari ini. Ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua oleh anugerah-Mu, oleh kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami boleh ibadah di tempat ini bersama-sama saudara kami yang seiman Tuhan. Untuk bersama-sama memuji, menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan pulang menerima berkat dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia anak domba Allah, Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan, sanggup menguduskan. Haleluya. Kita angkat pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Katakan semua. bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala.
yang hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia Tuhan, Raja segala raja. Silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lagu baru nggih Bapak Ibu. Judulnya Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. katakan pujian ini dari awal. Saat keadaan sekelilingku, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. saya undang untuk bangkit berdiri. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi katakan doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Kita mau percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa, berharap kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Kita mau ketika mungkin situasi kita mengecewakan, ketika mungkin kita ada masalah, tidak ada jalan keluar, tapi kita percaya kita mempunyai Allah yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia pasti Tuhan yang akan menolong setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat, oh Yesus Tuhan, kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, kami sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Sebelum kita akan menerima berkat dari firman Tuhan, kita akan baca dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk, waktu dan tempat saya persilakan. Salam. Tetap semangat Bapak Ibu ya, puji nama Tuhan. Tuhan hadir dalam segala keadaan, sekalipun keadaan-keadaan itu mengecewakan kita secara daging, tapi pandang Tuhan yang tidak pernah gagal untuk memberi pertolongan kepada kita. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita boleh bertatap muka ya. Puji nama Tuhan, dan Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa buka ya ibadah kita pagi hari ini, nanti siang atau agak sore ya bisa dibuka seperti biasa. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar menghadapi keadaan di sekeliling kita. Kalau kemarin kita belajar tentang Yosafat yang mempertanyakan firman Tuhan ya. Sebelum melangkah dia mempertanyakan firman Tuhan ya, minta pimpinan Tuhan. Ya, kesimpulannya bagaimana kita? Apakah setiap hari kita bertanya apa yang dikatakan Tuhan untuk kita ya? Jangan kita terus yang bilang sama Tuhan. Beri kesempatan Tuhan berbicara untuk kita bisa mendengar ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang saat sekeliling kita ya. Saat keadaan yang kita hadapi ini di luar kemampuan kita. Haleluya ya. Jangan masa bodoh, terserah Tuhan lah gimana ya. Tapi apa yang harus kita lakukan saat sekeliling kita ini dalam keadaan yang kita tidak mampu menghadapi, tidak mampu mengatasinya. Puji Tuhan ya. Salam juga buat Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita akan membaca dari ayat pembuka dalam Mazmur pasal 56
Mazmur 56 ayat yang keempat. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Mazmur 56 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Pernahkah Bapak Ibu menghadapi situasi ketakutan, kepanikan, kecemasan yang melanda kehidupan kita? Tentu setiap orang pernah mengalami ya. Tidak ada orang yang tanpa masalah. Nah, saat seperti itu apa yang harus kita lakukan? Saat keadaan mengecewakan, tiba-tiba ada berita buruk, tiba-tiba ada keadaan yang kita tidak pernah sangka-sangka, tiba-tiba ada orang jahat menjamret kita. Nah, keadaan-keadaan seperti itu saudaraku, apa yang Bapak Ibu lakukan? Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ya, dahsyat ini si Daud ya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang ketika keadaan panik itu datang menimpa kita, kita bingung, lari sana lari sini, kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Tapi mari kita melihat Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya. Jadi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan orang benar, dalam kehidupan orang yang takut akan Dia, ada dalam pantauan Allah, ya, ada dalam penglihatan Allah. Makanya Daud berkata, waktu aku takut, aku tetap percaya kepadamu. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, ini dari Mazmur 56 ini saudaraku, apa? Kok Daud bisa menulis seperti ini? Ya, puji nama Tuhan. Daud mempercayai dia butuh pertolongan yang supranatural. Jadi keadaan saudara, keadaan saya ini keadaan normal kita. Ketika datang situasi yang di luar kemampuan kita, jelas kita membutuhkan pertolongan yang supranatural. Ya. Pada zaman penjajahan Belanda ya, kalau saya dengar dongeng-dongeng dari orang tua saya ya, banyak orang yang mencari kekuatan supranatural dari ilmu-ilmu perdukunan. Mungkin ditembak enggak mempan, dibacok enggak mempan ya. Mereka butuh kekuatan itu. Nah, sekarang Tuhan yang pencipta langit dan bumi, masa enggak bisa memberikan hal itu? Tentu bisa. Asal apa saudaraku? Kita mau dengar. Kita mau dengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan. Kita mengingat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Latar belakang Daud mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Kita melihat dari 1 Samuel pasal 21 saudaraku. 1 Samuel 21 bisa Bapak Ibu buka dan mungkin bisa kita pelajari nanti di rumah, dibaca ulang ya, puji Tuhan. Ya. Nah, ternyata saudaraku, apa yang sedang dihadapi oleh Daud ketika dia menulis Mazmur ini? Dia merenungkan kembali kisah hidupnya ya. Saat Tuhan memanggil dia, mengurapi dia menjadi raja. Mungkin Daud berkata, aku gak minta diurapi raja, menjadi raja. Tapi Tuhan menentukan. Samuel datang ke rumah bapaknya Daud, Isai, untuk mengurapi salah seorang anak Isai. Dan ternyata anak-anak Isai yang ada di rumah gak ada satupun yang dipilih Tuhan. Samuel mungkin bingung, loh yang mana ini? Ternyata masih ada anak yang sedang angon
domba-dombanya, ya, yang sedang menggembalakan domba-domba. Daud dalam keluarga mungkin hanya menjadi suruh-suruhan, kamu yang angon, kamu yang kerja ini, ya. Sampai waktu ada undangan Samuel mengurapi raja, seorang raja dari anak Isai, Samuel tidak temukan, tapi ternyata itu ada di padang. Dan ketika kembali Daud diurapi. Nah, setelah diurapi, saudaraku, siapa anak, siapa orang yang tidak bangga dipilih Tuhan untuk menjadi raja? Siapa yang tidak bangga? Tentu Daud juga bangga, ya. Orang tua juga bangga. Tapi ternyata setelah pengurapan itu, Daud tidak serta-merta menjadi raja, ya. Ada proses yang panjang. Bahkan dia harus dikejar-kejar oleh Saul, raja waktu itu. Dia merasa, loh kok Daud dipuji-puji lebih dari saya, ya. Dia merasa iri dan kemudian Saul menginginkan kematian Daud. Jadi saudaraku, ketika Daud merasa aku sudah diurapi Tuhan, tapi kok nasibku seperti ini, dikejar-kejar oleh Saul, dan dia lari ke satu tempat, dan waktu itu dia lari ke Nob, ya. Di sana dia bertemu dengan seorang imam, ya. Dia minta, Pak Imam, bolehkah saya minta makan, ya. Terus Imam Ahimelek bilang, aku nggak punya apa-apa. Imam sendiri nggak punya makanan, Daud datang minta makanan. Bayangkan saudaraku, sudah diurapi menjadi raja, tapi dia sedang dalam pelarian, dia sedang dalam kondisi kelaparan. Kalau dia mengingat, benarkah Tuhan itu mengurapi saya? Ini keadaan yang dia tidak suka, keadaan yang dia tidak inginkan, bahkan ini keadaan yang mengecewakan. Dia mengingat, Tuhan, Engkau sudah mengurapi aku menjadi raja, tapi ternyata saat ini aku sedang dalam pelarian, bahkan kelaparan. Sampai imam itu bilang, aku gak punya roti, tapi ada roti di meja di bait suci itu biasanya disediakan roti yang tiap pagi dan sore itu diganti. Nah, kemudian imam ini bilang, ada, tapi roti di bait Allah, asal hidupmu kudus, kamu boleh makan itu, karena sebentar akan diganti yang baru. Kemudian Daud bilang, aku ini sedang dalam pelarian, aku gak mungkin mikir yang lain-lain. Dia menjaga pikirannya kudus. Mari saudaraku, ketika saudara dan saya hidup benar, hidup takut akan Allah, mungkin keadaan yang saudara dan saya hadapi itu adalah keadaan yang mengecewakan, keadaan yang tidak kita harapkan. Tetapi yakinlah bahwa Allah akan terus memantau, Allah akan terus memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dan ketika diberi makan, Daud mungkin terus merasa kenyang, ya, karena sudah diberi makan. Itu keadaan yang sedang dihadapi oleh Daud. Bukan hanya itu saudaraku, ketika dia keluar dari Nob, dia pergi ke Gad, sebuah daerah orang Filistin. Di sana ada seorang rajanya, raja Filistin. Dan ketika Daud lari ke sana, dikenal oleh orang-orang Gad. Orang-orang Gad berbisik-bisik, ngerasani, berbincang-bincang, loh itu kan Daud. Itu kan Daud, pahlawannya Saul. Karena dari Daud dia mengalahkan Goliat, itu tentu sudah viral, ya. Sudah terdengar kemana-mana sampai orang Filistin tahu ini Daud, ini pahlawannya Saul. Kenapa dia di sini? Lah, Daud dengar bisik-bisik orang itu, dia ketakutan. Mereka lapor kepada Raja Gad. Daud semakin ketakutan. Aduh, orang sudah kenal saya ini, bagaimana ini? Orang sudah kenal, pasti mereka akan menangkap saya karena dia bermasalah dengan orang Filistin.
membunuh Goliat, membunuh pahlawan orang Filistin. Jadi dia ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Itu keadaan yang dihadapi oleh Daud, ya. Yang tadi dalam pelarian, dia dalam kelaparan, saat ini dalam pelarian juga dia dalam ketakutan, terancam. Bukan dibunuh oleh Saul saja, tapi dibunuh oleh orang-orang Filistin. Dia ketakutan sampai dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menjadikan dirinya seolah-olah gila. Dia biarkan air liurnya mengalir sambil menggaruk-garuk pintu gerbang, saudaraku, seolah-olah orang gila. Dan orang-orang Gad memberitahu kepada Raja Gad, itu loh Daud, yang orang berkata menyanyikan pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini ancaman buat orang Gad. Tentu Daud berpikir, aduh sebentar lagi aku mati, ya, lari sana mati. Dan saat itu bisakah seandainya saudara menjadi Daud, berpikir, aku ini diurapi jadi raja, tapi keadaanku kok kayak gini, ya, kapan saya jadi raja? Dan itu pengurapan dari Samuel yang diutus oleh Tuhan. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Sebab itu Daud menulis Mazmur 56 ayat 4 ini, dia berkata, waktu aku takut, aku percaya. Mampukah saudara ketika keadaan mengecewakan itu percaya akan janji Allah, percaya akan firman Allah yang menetapkan saudara untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang menetapkan saudara menjadi anak-anak Allah yang ada dalam perlindungan Allah. Haleluya. Ini Daud, keadaan yang sudah genting, dia tetap percaya. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Haleluya. Saudaraku, suasana hati Daud saat itu betapa galaunya, ya, betapa risaunya. Aduh, sebentar lagi aku mati. Tapi dia mengungkapkan, waktu aku takut. Haleluya, aku tahu janjimu itu ya dan amin. Haleluya, engkau sudah mengurapi aku menjadi raja dan itu akan tetap. Haleluya. Pegang janji Tuhan, saudaraku. Ketika saudara menghadapi situasi yang mengecewakan. Tapi satu hal yang harus diingat, hidup takut akan Tuhan. Hidup mempercayai janji Tuhan. Betapa Abraham menantikan kedatangan anak yang dijanjikan oleh Allah. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tapi sampai 25 tahun dia menanti, kapan ini? Mana janji Tuhan? Tapi janji Tuhan tidak pernah terlupakan oleh Tuhan sendiri. Dan bahkan setelah lahir Tuhan perintahkan sembelih. Tuhan jelas perintahnya, anakmu yang tunggal Ishak. Jadi bukan anak yang lain, bukan anak yang dari orang-orang gundeknya. Tapi Tuhan bilang, anakmu Ishak. Bagaimana? Tuhan, ini aku sudah menanti lama loh Tuhan. Kok Tuhan minta lagi, gimana sih? Aduh, betapa sakitnya saudaraku. Betapa perihnya hati Abraham. Tapi ternyata Abraham taat. Karena Tuhan tidak pernah salah memerintahkan. Haleluya. Dan dia taat. Saat taat, Tuhan katakan stop. Bukan itu yang harus kamu sembelih, ada domba. Haleluya, saudaraku. Kita melihat pelajaran dari Daud, pelajaran dari Abraham. Dia taat sepenuhnya. Sekalipun harus diminta sesuatu yang dikasihinya.
sekalipun keadaan itu tidak sama dengan kerinduannya. Tapi mari kita percaya, mempercayai firman Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau dipikir lagi, flashback ke belakang, aku ini salah opo ya? Aku sudah berjasa membunuh Goliat, berjasa bagi orang Israel, tapi kenapa kok aku dibenci oleh Raja Israel? Daud bisa berpikir secara logikanya, aku salah opo? Kenapa keadaan ini terjadi? Saya tidak salah Tuhan. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan. Haleluya, seperti keadaan-keadaan saat-saat seperti ini. Semoga Tuhan terus bekerja menetralkan udara-udara di sekeliling kita sehingga pandemi bisa dilalui. Keadaan ini tidak tahu, kita nggak tahu, tapi di luar kemampuan kita. Dan teruslah kita berdoa. Mungkin ada juga yang jadi korban karena pandemi ini. Ingat janji Tuhan, ya dan amin. Kalau toh keadaan ini membuat kita kehilangan keluarga kita, itu sudah diizinkan Allah. Dan Tuhan akan berkata, sabaslah hai kamu hambaku yang baik. Tuhan sudah izinkan. Jangan kita protes sama Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kalau saudara dan saya terlewati pandemi ini, bukan kekuatan saudara, bukan kebaikan saudara, semata-mata Tuhan punya rancangan dalam hidupmu supaya kita bisa hidup dalam dunia ini berkenan dan dipakai oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, yang perlu kita teladani dari Daud, di tengah-tengah keadaan, di luar kemampuan Daud, apa yang harus kita pelajari dari Daud? Puji nama Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 56 ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dan kepercayaan Daud disambung di ayat yang kelima. Haleluya. Dia katakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ya. Seringkali keadaan yang mengecewakan, kita marah sama Tuhan. Bahkan kita cenderung lupa akan janji Tuhan. Atau kita sudah tidak lagi memperhatikan firman Tuhan. Wes mbola, katanya Tuhan mengurapi saya jadi raja, ternyata keadaan ini yang saya alami. Lah, terserah mau jadi raja apa enggak, terserah. Itu bukan Daud. Tapi Daud berkata, firman-Mu kupuji. Haleluya, puji Tuhan. Biar keadaan yang mengecewakan ini, keadaan yang kita tidak sanggup hadapi ini, kita akan berkata, Tuhan janji-Mu ya dan amin. Keputusan-Mu adalah keputusan yang paling bijak. Haleluya. Kita jangan menggurui Tuhan, tapi kita berserah. Keputusan Tuhan tidak pernah salah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini yang kita pelajari dari Daud. Dan ketika dia percaya janji Tuhan, firman-Mu kupuji, kepada Allah aku percaya. Jadi dia lebih mempercayai perkataan Tuhan ketimbang keadaan kenyataan. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu yang membuat Daud mampu melewati masa-masa yang mengecewakan, melewati masa-masa yang penuh dengan ketakutan. Haleluya. Dan dikatakan kepadanya ayat ini, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi dia berkata, Tuhan itu punya kuasa melindungi aku. Kalau toh orang-orang ini sudah tinggal satu langkah, aku harus mati, dibunuh dan tidak akan pernah lepas.
Daud tetap percaya apa yang dapat dilakukan manusia. Kalau Allah yang melindungi aku, gak ada satupun yang bisa untuk menyerang aku. Dan ternyata Raja Gad melihat, loh, untuk apa kamu bawa orang gila ini kepadaku? Apakah di sini kekurangan orang gila, kata Gad? Ya. Apakah di sini kekurangan orang gila sampai kamu membawa orang gila ini kepadaku? Akhirnya dilepas. Kematian sudah di ujung, saudaraku, bagi Daud. Tapi ternyata Tuhan sanggup melepaskan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, keadaan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Kegalauan karena ekonomi merosot, kegalauan karena kesehatan, kegalauan karena virus di mana-mana yang kita tidak bisa melindungi diri, atau kegalauan kita tidak punya pekerjaan, kegalauan karena usia kita sudah beranjak tapi belum ketemu jodoh. Saudaraku, kita ada dalam rancangan Tuhan. Janji firman-Nya ya dan amin. Hidupmu dipegang oleh Tuhan. Masa depanmu disediakan oleh Allah adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pegang. Ini janji Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan. Dan ketika kita pegang janji Tuhan, ketakutan itu terkikis. Dia Tuhan melenyapkan kita dari ketakutan. Apa yang bisa dibuat manusia terhadap aku? Manusia hanya bisa membunuh tubuh. Haleluya. Jadi Daud punya harapan. Manusia boleh membunuh tubuh, tapi kalau dia takut akan Tuhan dan Tuhan sanggup memberi perlindungan, Tuhan sanggup mengizinkan seseorang hidup lebih lama karena Tuhan punya rencana. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ketika Daud, firman-Mu kupuji, maka ketakutan itu terkikis. Bukan hanya itu, dia muncul pengharapan. Haleluya. Muncul pengharapan. Manusia boleh saja membunuh, ya. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, gak akan pernah terjadi. Lukas 12 ayat 4. Siapa yang harus kita takuti? Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya. Biarlah firman ini juga menjadi perenungan kita. Banyak orang lebih takut kepada manusia. Gak enak dilihat orang itu. Gak enak sungkan sama orang itu. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Lebih baik kita takut kepada Tuhan. Kalau hidupmu takut akan Tuhan, berlaku melakukan segala perkara disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Percayalah, orang boleh menjahili kita, orang boleh merugikan kita, orang boleh berbuat jahat kepada kita, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan punya maksud yang lain. Haleluya. Jadi kita jangan marah menghadapi situasi yang tidak baik. Satu hal yang harus kita lakukan, hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita pelajari Daud. Dia percaya akan janji Tuhan dan itu melenyapkan ketakutan. Dia percaya akan janji Tuhan memberi satu harapan baru. Tubuhku boleh mati, tapi jiwaku akan selamat. Haleluya. Jangan hanya takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi takut akan Tuhan yang setelah membunuh membinasakan. Oh, dahsyat ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Ayat 9, Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Itu saudaraku, kita menjadi orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita diperhatikan manusia itu
kita sudah senang, ya kan? Oh, orang itu perhatian kepada saya, ya. Mungkin cuma ditanyai, ya. Gimana keadaannya? Gimana, sudah selesai? Sakitnya sudah sembuh? Ditanyai kabar, gitu aja sudah senang, saudaraku. Karena merasa diperhatikan. Dan ini loh Daud berkata, sengsaraku Engkau yang menghitung. Haleluya. Menghitung-hitung air mataku kau taruh dalam kirbat-Mu. Dihargai oleh Tuhan. Tangisan saudara, tangisan saya, kesengsaraan kita dihitung. Haleluya. Asal saudara hidup benar, takut akan Tuhan, penderitaan macam apapun yang saudara hadapi dihitung. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bukankah semua itu telah kau daftarkan? Didaftar sama Tuhan. Oh, ini penderitaan ini seperti ini, dalam mengiring Tuhan seperti ini. Banyak orang tidak perhatikan, dalam melayani Tuhan gak ada orang yang peduli. Dihitung sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dari Daud. Dia punya keyakinan, sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung. Haleluya. Jadi saudaraku, keadaan apapun yang saudara dan saya hadapi, mungkin itu keadaan yang tidak menyenangkan, yang diizinkan oleh Allah, semua adalah dalam kendali Allah. Jadi jangan pernah menggurui Tuhan atau bertanya, Tuhan aku kok begini, aku kok begitu, mana janji-Mu? Tapi mari kita berserah, Tuhan Engkau punya rancangan indah ketika saya menghadapi hal ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan melihat kebahagiaan orang lain, itu kok enggak, itu kok enggak usah. Karena Tuhan punya rancangan pribadi dalam hidupmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dari Daud, ya. Dia percaya janji Tuhan, ketakutannya sirna. Dia percaya janji Tuhan memberi harapan baru. Bahkan ketika dia percaya, dia yakin sengsaraku semua ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam segala keadaan. Coba kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kalau saudara masuk kriteria ini, saudara orang yang dikasih Allah, saudara yang mengasihi Allah juga, ya, masuk kriteria ini, maka segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Haleluya, saudaraku. Kita enggak perlu protes, Tuhan, apa yang engkau perbuat dengan hidupku? Daud secara logika bisa protes. Apa Tuhan, salahku? Aku sudah berjasa. Aku menjadi pahlawan bagi negeri Israel, tapi malah dikejar-kejar. Apa tahu Tuhan? Kok Tuhan diam saja? Kok Tuhan membiarkan? Bisa saja protes. Tapi Daud tidak protes. Dia tidak mendikte Tuhan. Tuhan, buatlah pertolongan bagi saya, keluarkan saya dari masalah ini. Ternyata Tuhan punya rancangan supaya Daud punya pengalaman pribadi lebih banyak sebelum dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Haleluya. Itu proses yang Tuhan kerjakan dalam diri Daud. Jadi saudara, segala keadaan yang terjadi bagi orang yang takut akan Dia, bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang harus kita ingat. Jadi jangan protes, jangan mendikte Tuhan, tapi jalani hidup ini bersama kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang kita pelajari dari Daud.
Karena dia tahu Tuhan campur tangan semua keadaan itu dalam kendali Allah. Dan apa yang dilakukan Tuhan. Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Iya, haleluya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan memberi pertolongan. Dan Daud merasa ini kemenangan untuk membuat dia tidak goyah. Dia tetap berdiri di dalam cahayanya. Dia tetap berjalan di hadapan Allah dalam cahaya. Jadi saudaraku, dalam keadaan yang sukar, jangan saudara ngumpet dari Tuhan, kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Jangan, tapi tetap berdiri di hadapan cahaya kehidupan. Haleluya. Kita akan melihat pertolongan Allah memampukan saudara dan saya, memampukan Daud tetap berdiri dalam kebenaran. Jadi pertanyaannya, ketika keadaan sekeliling kita terjadi mengecewakan, di luar batas kemampuan kita, adakah kita mengizinkan langkah-langkah kita? Wis aku tak ngene bae, saya melakukan ini saja wong Tuhan gak nolong. Jangan. Tapi kita mau melakukan apa yang berkenan. Kita tetap berdiri dalam kebenaran. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu, di depan kita ada perjamuan kudus yang diperintahkan Tuhan untuk mengingat salib yang sudah Dia kerjakan, supaya kita gak lupa. Ketika Tuhan Yesus mau disalib secara daging, karena Dia manusia seutuhnya, walaupun Dia juga Allah seutuhnya, daging manusianya, Dia berkata, kalau boleh Tuhan lalukan. Dia tidak kuat membayangkan salib yang harus dihadapi. Apa yang terjadi saudaraku? Malaikat perlu datang memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus saja butuh berdoa, kalau Tuhan Yesus saja butuh kekuatan, kenapa saudara enggak berdoa ketika menghadapi situasi sulit ini? Kita mau meneladani Daud, kita mau meneladani Tuhan Yesus. Dan ketika malaikat Tuhan itu datang memberi kekuatan, Tuhan tidak menghapus hukuman salib itu, menghindarkan Tuhan dari salib itu, tidak. Tapi Tuhan dikuatkan. Tuhan Yesus mampu berdiri menghadapi salib. Dia tidak mundur selangkah pun. Ya Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, aku tetap melangkah. Aku mau terus maju. Kalau ini tugas yang harus saya terima. Oh, dahsyat saudaraku. Mari siapa yang menjadi teladan hidup saudara? Biarlah kita mau meneladani Kristus yang Dia tidak pernah mundur menghadapi situasi sekeliling di luar keadaan manusianya. Dia tetap maju. Jadi saudaraku, jangan mendikte, sekali lagi jangan mendikte Tuhan kalau kita berdoa. Kalau manusia kita menghadapi situasi yang sulit, Tuhan tolong hindarkan saya, bisa jadi itu boleh kita naikkan doa. Haleluya. Tetapi kalau Tuhan tetap izinkan, Tuhan ada rencana di dalamnya. Ketika Yesus berdoa, Tuhan tidak menghindarkan Yesus dari salib, tapi Tuhan memberi kekuatan bagi Tuhan untuk menghadapi salib. Jangan pernah ada seorang pun yang mundur dari Tuhan karena tidak kuat dengan keadaan sekeliling. Tapi tetaplah melangkah berdiri dalam jalan Allah.
apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan mendapat kekuatan. Coba kita baca Markus pasal 20. Matius ini ya, bukan Markus ini. Matius 22 ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Salah, saya salah catat. Keliru catat. Lukas mungkin. Bentar. Ya, Lukas pasal 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Amin. Jadi situasi yang tidak menyenangkan yang datang menimpa kita, mintalah kekuatan dari Tuhan, ya. Kita nggak usah mendikte Tuhan, Tuhan ini harus begini, harus begitu, Tuhan lakukan sesuatu untuk begini begitu. Tapi berserahlah, maka Tuhan akan memampukan saudara dan saya melewati masa-masa yang susah, sukar, ya. Puji Tuhan. Nah, kita mau belajar untuk kita terus berdiri dalam kebenaran sekalipun keadaan mengecewakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika keadaan ini terjadi? Satu hal, tetap percaya akan firman-Nya. Ya. Kalau saudara jarang baca firman-Nya, saudara gelambiar, enggak ngerti firman Tuhan itu apa. Makanya kita butuh, ya, butuh baca. Seperti saudara butuh makanan untuk tubuhmu, ya kan? Bapak-bapak kalau enggak punya sesuatu, dia harus bekerja. Nanti istriku gimana, anakku gimana, bekerja untuk mencari makan bagi mereka. Tapi apakah kita juga ingat untuk jiwa kita yang juga butuh makanan? Apa makanan bagi jiwa? Firman. Jangan anggap remeh firman. Karena firman itu sanggup memberi kekuatan yang baru, memberi pandangan pencerahan untuk kita melakukan sesuatu. Dan ketika kita percaya akan janji firman, ketika menghadapi situ yang sulit, mari kita terus berdiri, haleluya, terus melangkah dalam kebenaran firman, dalam terangnya Tuhan, ya. Jangan menggoyahkan atau memanipulasi kebenaran. Oh wis gak apa-apa, gini aja kan gak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa ya tante ya, gak apa-apa ya. Kalau ada orang bertanya seperti itu, kan ini begini, ini sedikit gini kan gak apa-apa ya. Ya, mengurangi kebenaran. Kalau ada orang tanya begitu, saya cuma berkata, ya wis kalau maumu begitu. Ya, sebab saya luruskan saja gak bisa. Sebab apa? Dia minta legitimasi, dia minta pengesahan. Supaya apa yang saya lakukan ini benar di mata tante, enggak tahu benar di mata Tuhan atau enggak. Jadi saudaraku, situasi yang susah, sukar, sulit, mengecewakan, satu hal yang harus kita lakukan, percaya firman-Nya. Terus melangkah dalam kebenaran. Haleluya. Terus melangkah dalam terang Tuhan, haleluya. Dan akhirnya apa? Tuhan memberi kemenangan. Bagi Daud Tuhan memberi kemenangan, bagi Tuhan Yesus rencana Allah itu nyata. Kalau Tuhan Yesus mundur gak disalib, saudara dan saya gak selamat. Haleluya. Biarlah kita menderita asal rencana Allah itu nyata, terjadi
dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bisa pakai setiap orang dalam keadaan apapun yang dia bisa. Satu dengan yang lain tidak harus sama. Apapun yang saudara bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, kerjakanlah. Haleluya. Dan Tuhan akan terus menambah-nambahi. Puji Tuhan. Mari saudaraku, saat ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau belajar untuk kita bisa hidup seperti Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan puji-pujian yang tadi kita sudah nyanyikan. Saat sekelilingku. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar pasangan, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan sekali lagi, saat keadaan sekelilingku, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Amin Tuhan, mampukan kami Yesus. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Amin. Yang bertugas maju ke depan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
mengalir kemanapun Kau mau. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sembah Dia, yakini firman-Nya, pegang firman-Nya. Saat keadaan ini tidak kita inginkan, tapi ucapkan syukur. Allah punya rencana, Allah punya kehendak di luar batas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang sedang engkau hadapi, Allah campur tangan dalam hidupmu. Allah pegang kendali. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang berkuasa mengatasi segala situasi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami. Ampuni kami kalau kami sudah berjalan di luar kehendak-Mu. Berikan kepada kami hati yang takut akan Engkau, agar kami tetap berdiri dalam kebenaran-Mu dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hamba-hamba-Mu, kuduskan seluruh sidang jemaat. Tangan-tangan yang menyentuh roti dan anggur ini akan diberkati Tuhan, dibarui, dipulihkan, diteguhkan imannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan menerima pembagian roti dan anggur, dan kita akan menyanyikan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita berdiri bersama-sama. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil. Kita tahu doa mengubah segala sesuatu. Angkat tinggi di atas kepala kita. Ini adalah pecahan tubuh Kristus. Haleluya. Lakukan dengan iman. Engkau menyatu dengan tubuh Kristus. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah kami peroleh. Kami bersekutu dengan firman-Mu, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu seperti yang Engkau perintahkan. Berkati Tuhan perjamuan kudus ini, setiap tangan-tangan yang sudah bersekutu, yang menjamah roti dan anggur, Tuhan pulihkan, Tuhan barui, Tuhan teguhkan imannya, sehingga kami boleh menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi dalam keadaan kudus tak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berhenti, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus bekerja, menguatkan, mengingatkan setiap anak-anak-Mu untuk terus berdiri dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik buat firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Bila firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, sebenarnya kami akan memberikan persembahan.
Kau sucikan, kuduskan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kini ku bawa persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu Yesus Tuhan. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kini ku bawa persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu Yesus Tuhan. Kini ku bawa persembahan, kini ku bawa persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu Yesus Tuhanku. Terima kasih persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan jawatan ibadah di tempat ini. Hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Hari Selasa ada doa puasa dimulai jam 9 pagi. Dan hari Selasa tetap jam 6 sore. Seperti biasa ada doa keluarga melalui aplikasi Zoom. Jam 6 sore akan dipimpin oleh Bapak Andri. Dan hari Kamis, hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan dimulai jam 5:30 sore. Kembali hari Minggu ada ibadah raya dimulai jam 6 pagi, ibadah anak jam 8 pagi, dan nanti sore setiap kaum muda kita akan bersama-sama ibadah di tempat ini, dan sekolah minggu juga nanti habis ini jam 8 ada ibadah sekolah minggu juga di sini. Jadwal menata layanan tanggal 12 September 2021, pemimpin pujian Ibu Rosi, singer Saudari Ana dan Saudari Nanda, LCD Saudari Anggi, kolektor Saudari Rahel, pembaca ayat Saudari Asih, pendoa syafaat Saudari Nanda dan Ibu Surip. Ya, nyambut tamu Bapak Ibu Jumat ya untuk minggu depan. Nggih. Nggih. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Wanjar Priyatno tanggal 10 September. Dan anak Luther Wijaka Salomon, kayaknya itu susah banget, Luther Wijaka Salomon tanggal 11 September, dan Ibu Dwi Susanti tanggal 11 September. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama menerima doa berkat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahi umur. Tuhan, Kau memberkati Bapak Wanjar yang telah Engkau pakai menjadi hamba-Mu di Nunukan. Tuhan, tolong memberkati pelayanannya, rumah tangganya. Berkati Tuhan, usaha pekerjaannya, keluarganya Tuhan berkati. Engkau memberkati anak Luther Tuhan. Tuhan, tambah-tambahi hati yang mengasihi Engkau, jadikan berhasil dalam sekolahnya. Ibu Susanti kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun dia berada, Engkau tetap memberi perlindungan, penjagaan, kekuatan, kesehatan. Tuhan, Engkau yang menjagai dan memberkati. Terima kasih Bapa, berikan mereka beliau-beliau hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau curahkan berkat atas kami. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai menjadi terang.
Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan membawa sukacita ilahi. Tuhan lawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.